Saya jadi teringat cerita dosen saya tentang perkembangan bank di dunia. Ada beberapa versi tentang perkembangan bank di dunia yang pada intinya dulu orang-orang mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara tukar-menukar barang atau barter. Hal ini dinilai kurang praktis dan efektif, sebab harus membawa barang kemana-mana. Lalu ada seorang yang cerdas di mana mengkampanyekan transaksi dengan emas, perak, dan perunggu. Hal ini pun diterima dengan logis. Karena emas, perak, dan perunggu memiliki unsur intrinsik atau nilai. Di masa yang sama banyak terjadi perampokan dan pencurian emas. Si orang cerdas datang kembali dengan memberikan solusi penyimpanan. Dulu bank dijadikan sebagai alat penyimpan emas, sebagai tanda bukti ia akan menerima surat utang. Inilah awal mula uang kertas muncul. Kertas yang enggak ada harganya ketika dikeluarkan oleh bankir jadi bernilai sama dengan emas. Padahal orang yang menyimpan emasnya ndak pernah tahu emasnya ada di mana. Tapi mereka menyepakati bahwa kertas tersebut sama dengan emas, padahal dulu para bankir itu swasta. Di sini kegilaan mulai muncul, di mana masyarakat percaya bahwa uang yang dikeluarkan oleh bankir di-backup oleh emas. Akhirnya para bankir menjadi Tuhan pencipta uang, sebab kedudukan ia swasta dan ia dapat mencetak seberapa banyak uang yang ia diinginkan. Nah sekarang pikiranku berimajinasi pada abad sekarang 21, tentang dompet digital yang dimiliki oleh perusahaan swasta dengan mata uang versi mereka, kaya yang sering digunakan kalian buat transaksi di beberapa marketplace. Yang menemukan ide berlian tersebut saya akui itu merupakan orang cerdas jilid 2 di dunia keuangan. Sampai-sampai perbankan di Indonesia kecolongan dalam mengamankan perputaran duit secara elektronik. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa dompet digital yang beredar luas dan dapat digunakan untuk transaksi pada perusahaan mitra dan beberapa kedudukan perusahaan tersebut swasta. Saya yakin negara kita sudah sejak lama memikirkan hal tersebut, khususnya untuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia sudah pasti memikirkan hal yang bagi sebagian orang kurang penting dan ada sebagian orang menganggap ini sangat penting. Dan ada kemungkinan ke depan perkembangan uang digital akan semakin pesat hingga terdapat sebuah zaman di mana peredaran uang digital lebih mendominasi dibandingkan dengan uang kertas. Kembali ke cerita dosen saya tentang perkembangan perbankan di dunia, dulu para bankir memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan bahwa uang kertas senilai dengan emas, dan celakanya para bankir mencetak uang kertas sebanyak-banyaknya tanpa disadari backup.an emasnya ternyata tidak sebanding dengan uang yang telah dicetak. Lah kalau kasus kayak gitu terjadi di revolusi penyimpanan uang praktis atau dompet digital bagaimana yang terjadi? Padahal banyak pula sekarang dompet digital dengan mata uangnya masing-masing dan dapat diperdagangkan atau digunakan dengan kongsi bisnisnya masing-masing. Oke, kalau bicara pembanding, sekarang orang kalau mau ngisi saldo di salah satu mata uang digital itu gampang dengan top up sudah terisi saldo kalian guys. Nah dari situ sudah jelas bahwa pembandingnya adalah uang. Atau dasar pencatatan saldo pada akun dompet digital Anda adalah uang. Setelah akun di dompet digital terisi, maka kita dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi dengan kongsi bisnisnya. Artinya dompet digital dapat mengtaur alat transaksi sendiri sesuai dengan ketentuannya dan didasari dari nilai uang yang disetorkan untuk top up. Singkat kata, dompet digital dapat menerbitkan mata uang digitalnya sendiri, dan kebanyakan dompet digital itu swasta. Kebayang nggak sih kalau dompet digital punya elu dan elu pengen ngatur saldonya no limit, itu hak elu. Tinggal elu amankan bagi-bagi saja yang rata sama yang bersangkutan agar aman. Dan ada satu pertanyaan sederhana yang muncul dari pikiran liarku. Apakah Bank Indonesia tidak mampu menetapkan uang digital sebagai alat transaksi yang sah? Iya ding, lupa saya kalau ternyata Bank Indonesia dikendalikan penuh oleh World Bank. Bahkan presiden kita pun susah untuk intervensi. Sok butuh pencerahan tentang pikiran liarku ini, semoga ada jawaban dari sahabat-sahabat semua.